perumus Undang-Undang Dasar 1945. Setiap anggota BPUPKI adalah tokoh bangsa Indonesia. Mereka adalah putra Indonesia terbaik yang memiliki kemampuan dan tujuan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi maju dan terdepan. Anggota BPUPKI adalah para tokoh Indonesia yang terpilih mewakili seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kelompok masyarakat pada waktu itu. Kelompok-kelompok itu ada berbagai macam sesuai dengan suku bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalisme atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan, yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat. Berikut ini peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. 1. Insinyur Soekarno. Lahir dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901, sosoknya dikenal sebagai Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1966. Pada masa pembentukan bangsa dan negara Indonesia, Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Muhammad Hatta. Lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock atau sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta memegang sejumlah peranan penting antara lain sebagai anggota BPUPKI, Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, anggota penyelidik usul-usul perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta serta memberi usulan tentang wilayah negara. 3. Muhammad Yamin. Lahir di Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Pada sidang BPUPKI ke-1 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tersebut. 4. Profesor Dr. R. Supomo. Profesor Dr. R. Supomo adalah anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, ia dipercaya sebagai ketua panitia kecil yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar. 5. Mr. A.A. Maramis. Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni 1897. Maramis pernah menjadi anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. 6. Abi Kusno Cokro Kusumo. Lahir di kota Karanganyar, Kebumen pada tahun 1897. Sosoknya adalah salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan penanda tangan konstitusi. Selain itu, ia merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau Piagam Jakarta. 7. Haji Agus Salim. Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Pendidikan dasarnya ditempuh di Europe Sea Legree School atau ILS
sekolah khusus anak-anak Eropa. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke HBS di Batavia. Ketika lulus, ia memegang predikat lulusan terbaik HBS se-Hindia Belanda. Setelah lulus, ia bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada suatu kongsi pertambangan di Indragiri. Selain tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, masih banyak tokoh-tokoh lain yang peranannya tidak kalah penting. Tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, baik yang dipaparkan di atas maupun yang tidak, semuanya memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, dan toleransi dalam setiap pengambilan keputusan.